check this out. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau ke Gunung Lawu. Kita camping ke arah Tirto Gumarang. Nah, itu lokasinya di deket atau di depannya Cemoro Sewu. Nah, rute kali ini kita ambil dari jalur arah Karanganyar terus Mapese. Nanti tembusnya langsung ke Karangpandan Tawangmangu. Terpantau jalurnya tuh walaupun liburan tahun baru ya, tapi masih aman, rame lancar, nggak ada macet-macetan sih, aman. Karena memang ini masih musim hujan, jadi cuaca masih terpantau syahdu ya guys. Oh ya, untuk perjalanan kali ini saya minta istri sebagai driver ya guys ya. Tara, kita sudah sampai di Cemoro Sewu, tepatnya di Tirto Gumarang, pas di depan gerbang Cemoro Sewu. Kita udah masuk, di depan sudah ada, atau di lokasi sudah ada anggota kita dari Black Ten, yaitu si Nanang Firdaus dan Adi Celeng. Kita sudah masuk di Tirto Gumarang, pak di gerbangnya pas. Nah, ini di penjagaan posnya. Langsung disambut dengan ramah sama masnya, diarahin ke camping ground yang sudah kita pesan dari Black Ten Surakarta. Untuk jalannya karena musim hujan lumayan becek ya, yang di depan arah parkir ini lumayan becek, tapi cuma satu titik aja yang becek. Nah, kita masuk, cuaca pada saat ini juga gerimis tapi kemudian terang. Jadi kita bisa langsung prepare, langsung bawa barang ke lokasi camping ground dan langsung diriin tenda. Takutnya nanti keburu hujan lagi guys, jadi kita harus cepet-cepet supaya malamnya tuh kita bisa syahdu, bisa ngopi santai, nggak gerusa-gerusu nyiapin barang-barang atau gerusa-gerusu benahin barang pada saat hujan itu. Nah, ini kita review dulu. Untuk fasilitas toiletnya juga bagus, fasilitas masjidnya juga gede, aman, toiletnya lumayan enak, jadi gak perlu jijik-jijik gitu. Dan di sini adalah lokasi wisata petik stroberi guys. Jadi kalau teman-teman mau kesini bisa sekalian ajak keluarga besar dan anak-anak, pasti pada seneng karena di sini bisa petik stroberi. Nah, itu kita kedatangan tamu agung juga, namanya Dwi Sutrisno Gaden, atau dia owner CEO Istana Kreasi yang bergerak di bidang kontraktor ya. Saat ini kebanyakan proyeknya di Bali, Bandung, Jakarta, Makassar dan sebagainya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bangun rumah atau renov dan sebagainya bisa hubungi kita dan kita sampaikan ke beliau langsung. Nah, dan event kali ini juga disponsori langsung dari CEO Istana Kreasi Ganden Dwi Sutrisno. Nah, ini guys keseruan kita pada saat sampai, kita langsung bawa barang menuju camping ground dari parkiran tadi ya, langsung dibawa. Teman-teman bisa lihat langsung juga ya seperti apa barang-barang dan sebanyak apa barang-barang yang kita bawa ke acara camping seperti ini. Dan di sini teman-teman juga sudah lihat tuh, sudah ada tenda hitam 2 berdiri di situ. Itu adalah rekan kita ya. Yang satu baru flash it sih karena baru datang juga. Yang satu ini udah dari siang udah nungguin kita, dan ini siap support, bantu-bantu kita untuk bangun tenda. Nah, oh ya, revisi yang sudah datang tadi bukan Nanang Firdaus tapi Nanang Adi Celeng yang sudah ready di sini dan mempersiapkan, yang sudah datang duluan dan mempersiapkan tendanya udah berdiri dan siap membantu kita guys. Nah, itu adik aku sendiri sih kalau Adi Celeng itu. Nah, itu tuh orangnya tuh Adi Celeng langsung gercep membantu kakaknya berdiriin tenda bersama Adi Penyol. Adi Penyol tuh juga adik saya yang ketiga.
Untuk camping kali ini kita tidak bareng sama orang tua ya, karena memang orang tua kemarin udah ikut yang di camping Merbabu. Mungkin badannya takutnya nanti masuk angin atau apa ya. Jadi jangan terlalu sering-sering kalau udah orang tua. Oke, teman-teman bisa lihat keseruan kita pada saat berdiri di tenda. Kita selalu gotong royong. Jadi camping itu memberikan banyak pelajaran ya, toleransi, gotong royong dan sebagainya. Di sini anak-anak juga pada seneng guys. Anak-anak diketemukan dengan anak temennya lagi, teman saya lagi, dan bisa bersatu di situ. Akhirnya mereka bermain bersama, bermain bareng di suasana alam, suasana pegunungan yang dingin, dan di situ otomatis anak-anak juga belajar mengenai alam. Jadi camping ini menurut saya sangat positif untuk pertumbuhan anak-anak juga. Itu. Hari semakin gelap. Kita masih berusaha untuk mendirikan tenda ya. Angin lumayan kenceng di sini guys. Nah itu istri saya bersama keponakannya si Biru, anaknya di Nanang, Adi Celeng. Biru ini lucu banget anaknya, gemoy. Itu kayaknya minta budenya disuapin jagung. Sambil melihat suaminya mendirikan tenda, istri sambil makan jagung. Nah itu tuh anak-anak kegiatannya seperti itu, main bareng, main game bareng. Tapi kalau seperti ini udah jarang main HP ya. Mereka selalu pasti banyak main di alamnya, kadang bawa bola, lari-larian, kadang peta umpet. Tapi peta umpet udah kita kasih arahan jangan keluar dari sini, dan jangan keluar dari sini gitu. Udah mereka sudah menurut. Edukasi alam ini menurut saya penting buat anak-anak seusia dini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau gabung, yang punya anak kecil, monggo silahkan dan kita terima dengan senang hati. Itu anak saya dan anaknya Adi Celeng yang pertama. Ini anaknya Dwi Trisno yang ini bersama anak saya yang pertama, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Flashit mulai berdiri. Tadi lumayan agak lama karena ngambil barangnya lumayan banyak, jadi kita bolak-balik dari parkiran ke camping ground. Untung ada troli jadi nggak capek angkat-angkat, tinggal tarik dan dorong aja sih. Untuk mendirikan tenda biasanya saya berdua bersama istri. Jadi kalau sendiri sih agak repot. Mending istri diajarin cara mendirikan tenda juga. Tenda sudah mulai berdiri, kita tinggal pasang layernya. Yang karena anginnya kenceng banget ya, jadi untuk layer kita harus rapat, semua dipasang, semua ditali. Dan flashit sangat penting untuk saat ini. Hari sudah mulai gelap guys. Adik sudah mengeluarkan perlengkapan pencahayaan, lampu-lampu mulai dikeluarkan. Istri juga ngambil barang-barang perlampuan. Tara, kita skip kesibukan kita mengeluarkan barang ya. Ini sudah tertata di meja beberapa item. Dan istri biasanya juga seneng banget nata-nata kayak gini. Tinggal nanti kalau mulai gelap dikit kita nyalakan pencahayaan kita semuanya.
biar makin India tenda kita. Untuk fasilitas di Tirto Gumarang lumayan lengkap, listrik juga banyak, tidak ada kendala, aman terkendali kalau pada camping di sini. Nah guys, lampu mulai dinyalakan nih, anak-anak masih seru main bola. Mulai kelihatan India ya teman-teman. Nah itu Nanang Firdaus baru datang, baru mendirikan flash seat, baru mendirikan tenda, kita bantuin tipis-tipis. Itu si biru lucu banget. Teman-teman lihat sendiri ya, anginnya seperti apa, lumayan kenceng juga tapi masih aman. Buat anak-anak juga masih aman. Yang penting jangan lupa ready obat ya, sama jaket tuh penting banget juga, jaket yang anti badai. Nah kini kita sudah mulai nyala-nyalain kompor, kita masak kopi dan sebagainya. Setelah ini kita lanjut keluarin perbekalan kita untuk makan malam guys. Di sini ada juga anggota kita di Aira yang masih baby, baru 3 bulan, sudah diajak camping sana sini bersama mamanya Orsa Miranda. Itu adalah istri adik aku yang ketiga, adik Penyol. Anaknya masih baby tapi diajak kemana-mana dan langsung dididik militer perkempingan. Gede-gede jadi mapala nggak ya? Kompor wis ngebul, artinya kopi wis arep disiapke. Kompor sudah ngebul guys, artinya kopi sudah mau disiapkan. Ini kita bawa kopi yang digiling sendiri. Kita bawa Arabica dan Robusta juga. Mari para pemirsa, kita lihat aja ya keseruan kita di camping ground Tirto Gumarang, depan gerbang pendakian Cemoro Sewu. Ini apa lagi? Yuk Mandan. Kemana deh? Tadi ngapain hati kan? Mana deh? Mana? Info ada dia. Untuk camping ground yang kita pilih di sini juga pas banget buat komunitas kita Black Tent Surakarta. Jadi langsung dikasih kotakan kayak lapangan gitu. Jadi itu bawahnya itu adalah rumput sintetis guys, dan masih bisa dan diperbolehkan untuk kita pasang-pasang pasak di situ, jadi aman, nggak apa-apa. Otomatis di situ tempatnya letter banget dan nggak becek ya meskipun hujan, jadi sangat aman. Mungkin saya rekomendasikan sekali untuk para pecinta camping, kalau mau ke Tirto Gumarang ramean bisa langsung booking di tempat sini yang namanya di camping ground rumput sintetis. Kita juga sudah mulai setting buat peristirahatan kita, tempat tidur kita sudah mulai setting gimana nyamannya. Nah ini perbekalan kita yang disponsori dari Dwi Sutrisno Istana Kreasi, dibawakan kaki kambing, ada 2. Yang satu sudah menjadi tusukan sate, yang satu kita masak besok. Untuk hal-hal seperti ini yang jelas langsung dipasrahkan
ke bapak-bapak, dan tentunya ibu-ibu juga ikut membantu dalam proses bumbuan, rajang-rajang lombok, bawang, berambang gitu ya guys ya. Jadi kita tetap kerjasama, cuman kalau hal-hal buat nyalain arang dan sebagainya itu dipasrahkan sama bapak-bapaknya. Cuaca di sini lumayan dingin. Saya sarankan teman-teman yang mau kesini untuk menjaga diri, yang punya riwayat asma dan sebagainya, perlengkapannya dibawa, dan untuk menghangatkan diri harus lebih proper ya. Itu si Ganin itu nggak pakai jaket karena dia gengsi, dia adalah orang senior di pegunungan. Sate udah mulai kelihatan matang. Di sini langsung matang comot. Jadi di kondisi ini kita langsung bareng-bareng serbu ya satenya. Ada beberapa juga yang dimakan dengan nasi ya. Dan tentunya kalau di gunung posisi dingin, perut jangan sampai kosong ya, nanti bisa masuk angin, nggak boleh kembung. Oke guys, kita spill masing-masing tenda kita. Mungkin teman-teman kalau mau tanya-tanya itu lampunya belinya di mana, kalau mau join, kalau mau tanya harga, silahkan teman-teman bisa tanya ke kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Nah ini nih yang tadi saya sampaikan, teman-teman juga ada yang makan pakai nasi, ada yang cuma makan dagingnya doang. Karena dingin banget nih, jadi sampai kerukup kayak gini. By the way, karena ini juga barengan dengan ulang tahun istri saya ya, jadi saya juga rayain juga di sini. Tadi pesen kuenya di Cheese and Dessert Sragen, dan itu punya adik saya. Nah, so sweet banget. Nah ini disponsori oleh Cheese and Dessert, ownernya adik saya yang ketiga ya di Penyol, dan Ursa Miranda. Terima kasih ya, Dek. Semoga tokonya makin lancar, makin laris. Teman-teman kalau ada yang mau pesen kue bisa langsung di Cheese and Dessert, tak jamin enak. Nah ini di pagi harinya itu si adik bilangnya kebelet pipis karena memang dingin banget ya. Iya Pelangi? Ya enggak, itu Pelangi kebelet pipis enggak? Iya. Iya, itu dianterin siapa? Siapa? Mama? Iya dianterin mama kan? Iya. Nah itu toiletnya juga di-spill langsung ya sama istri saya. Lumayan bersih fasilitasnya. Di situ ada bus-bus di situ, itu bukan bus parkir ya, itu bus yang disediakan untuk camper van. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman pesen tidur di situ ya bersama keluarga gitu. Ya digunakan untuk villa kayak gitu sih, tapi konsepnya pakai bus gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, di sini adalah tempat wisata buat petik buah duren. Nah, di situ tadi duren. Buah stroberi, dan di situ sudah saya videokan ya tadi, ada kebun stroberi yang begitu luasnya. Itu kalau pas berbuah semua harganya juga main miring gitu. Bagi yang suka buah stroberi, teman-teman bisa langsung bersama keluarga kesini. Nah ini dibawain sponsor juga dari Adi Celeng, itu mentok dari Kudus. Nah di sini mentoknya tuh mentok asap, yang satu ekornya tuh katanya sih 350 sampai 400-an. Di sini bawain satu dan rasanya dijamin enak. Teman-teman kalau mau
Yang tanya belinya di Kudusnya di mana, langsung di komentar aja ya. Nanti dijawab juga sama adik saya. Nah ini Aira nih, unyu banget, dan di situ ada si Asa ya, baby juga yang masih kecil, umurnya sama, dibawa juga ke sini dan pulangnya pun juga aman, nggak batuk, nggak masuk angin. Tergantung orang tua sih kayak gitu. Kalau orang tuanya cong, kendel, ya udah aman. Kalau orang tuanya ngaingi, tolah-toleh itu ya pasti juga anaknya ikut masuk angin nanti ya. Jadi anak tuh pasti dari didikan orang tuanya. Nah ini yang tadi ya, sisa kaki satu, kaki kambing, kita masak di siang harinya, langsung bapak-bapak gotong royong nih. Itu yang rajang-rajang atau iris-iris daging namanya Dinanang, adik saya yang pertama atau anak kedua. Yang paling ujung itu adik Penyol yang anak ketiga ya, adik saya nomor 2 berarti adik kedua. Nah itu sebelahnya Dwi Sutresno, CEO Istana Kreasi, sponsor kaki kambing 2 kanan dan kiri. Ini ibu-ibu belum join karena masih nyenyak banget tidur di tenda masing-masing. Karena cuacanya di sini walaupun itu kayak kelihatannya panas gitu ya, tapi di dalam tenda tuh masih pakai kemul loh guys. Masih dikerukup sama selimut. Nah ini udah mulai jadi satenya, baru nanti ibu-ibu dibangunin. Seru nggak guys kira-kira kalau seperti ini? Kalau teman-teman mau join, insya Allah seru sih. Makin rame, makin seru pokoknya kita. Karena di sini kita cuma 1 hari 1 malam, jadi menuju sore hari kita juga sudah mulai packing ya. Selain itu juga keburu hujan. Ini pun pas mulai kabut, yang di belakang itu bukan asap ya guys, itu adalah kabut. Kabut yang kebawa angin. Anginnya di sini lumayan kenceng guys. Saya ulangi lagi, anginnya di sini lumayan kenceng. Untuk packing, saya selalu menjadi yang terakhir karena barang perkintilannya itu banyak banget. Banyak barang yang kecil-kecil gitu sih kalau dari saya. Kalau adik-adik itu banyak barang yang besar-besar, jadi nggak begitu ribet. Jadi kalau adik-adik setelah selesai semua dengan barang-barangnya, dengan packingnya mereka nanti bantuin packing kakaknya. Mulai makin tebel kabut. Di sini juga mulai ada rintik-rintik hujan, antara itu hujan atau air yang ke bawah kabut guys. Flashnya juga lumayan basah, tapi nggak banyak. Cuacanya di sini syahdu banget. Barang-barang udah mulai masuk di box dan di tas. Istri sudah mulai pick up dari camping ground ke area parkir mobil menggunakan troli ya. Jadi kalau di sini saran saya wajib punya troli biar nggak ribet dan nggak capek. Barang-barang sudah mulai masuk mobil. Setelah ini kita tinggal gas antara cari makan atau pulang ke kampung halaman masing-masing guys. Nah ini kita sudah mulai perjalanan turun dari Cemoro Sewu atau Tirto Gumarang ke arah Solo ya. Itu depan itu mobilnya di Ganden.
Untuk perjalanan pulang lumayan agak padat ya teman-teman, mungkin serentak ya, semua pada pulang hari apa tuh berarti tahun barunya pas. Nah posisinya pun kabut banget dan menjelang maghrib juga ini, menjelang petang. Posisi di sini masih lumayan lancar. Nanti mulai padatnya tuh pada saat kita memasuki Tawangmangu. Nah ini mulai padat nih. Baru mau keluar di pertigaan itu ke arah Tawangmangu nanti padat. Nah, karena kita pengen banget, atau anak saya sih Pelangi pengen banget durian, dia tidur terus kita mampir di Matese. Di itu ya pertigaan Matese itu sentra durian di situ. Kalau musim kan banyak banget, jadi mampir di situ. Nego sampai nego dapat harga satu duriannya itu 80 dari penawaran 120. Nah, lumayan nih bapak-bapak jago nego. Ini posisi di Solo, kita udah sampai Solo. Di situ ada market kuliner. Ini posisi di depan BI atau di Benteng Vastenburg, daerah BI, Balai Kota dan Keraton ya teman-teman. Nah kita udah sampai rumah, adik dibangunin dan udah dimandiin, tapi mama dan papanya belum mandi. Oke, sampai di sini guys video kita. Dadah.